Cerita novel reinkarnasi Dokter Jenius. Wis langsung ae iki ceritane, sawer dong. Bab 1881, Pergi Mati. Jack menendang dada Qin Chuan dengan keras. Qin Chuan kesakitan, secara naluriah melepaskan tangannya, seluruh sosoknya bengkok, dan dia jatuh dari tebing. Si Chen tidak ragu-ragu, terbang dan menginjak batang pohon. Dengan bantuan kekuatan tumbukan ini, dengan cepat mendekati arah tebing, menyembunyikan Jack dan yang lainnya, dan terjun ke tebing. Hanya dengan mengambil tindakan adalah mungkin untuk menyelamatkan Qin Chuan. Jika Anda tidak bergerak, Anda hanya dapat menyaksikan seorang prajurit khusus di Huaxia jatuh sampai mati hidup-hidup. Si Chen tidak akan membiarkan ini terjadi, tetapi jika ada kemungkinan untuk diselamatkan, Anda harus mencobanya. Tindakan tiba-tiba si Chen membuat Jack dan yang lainnya lengah, dan ketika mereka bereaksi, si Chen dan Qin Chuan keduanya menghilang ke tebing bersama-sama, dan Probe melirik ke bawah, kecuali kabut tebal, tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Jatuh dari tebing sudah pasti kematian, mulailah mencari puing-puing satelit. Saya memperkirakan bahwa penguatan pihak Huaxia akan segera datang. Jack tersenyum jijik. Awalnya dia masih memikirkan metode seperti apa yang bisa dia gunakan untuk membunuh si Chen, tapi sekarang sepertinya itu sangat sederhana. Lusinan komando singa laut dengan cepat tersebar dan mencari di dekatnya, masing-masing 2 atau 3 meter dari tebing, dan tidak ada yang mau jatuh. Tetapi satelit hanya dapat menunjukkan perkiraan arah, dan mereka berdiri di tengah-tengah titik tanda 5 km, dan masuk akal bahwa puing-puing satelit ada di sekitar mereka. Kapten, lihat apa ini. Setelah mencari selama beberapa menit, salah satu anggota tim menemukan pecahan putih keperakan seukuran telapak tangan dari bawah batang pohon. Puing-puing satelit. Jack segera membungkuk dan mengambil gambar dari sakunya. Setelah membandingkan foto dengan puing-puing, dia menemukan bahwa itu hampir identik. Jadi dia senang membuka mulutnya. Selama dia menemukan sedikit puing, itu berarti puing-puing satelit tidak jauh dari mereka. Jack memerintahkan bawahannya untuk memperluas area pencarian, dan pada saat yang sama, tim yang terdiri dari 100 pasukan khusus dari kota Zonghai juga telah memasuki pegunungan Yunmang dan bertemu Zhong Yunqi dan beberapa pasukan khusus yang mundur. Kami dikirim oleh kota Zonghai untuk mengirim bala bantuan. Bagaimana situasi Anda? Seorang prajurit khusus bersenjata lengkap berjalan ke Zhong Yunqi, menunjukkan dokumen yang relevan, dan bertanya. Sekarang hanya si Chen dan Qin Chuan di dalam. Kita semua mundur ke sini. Ada sekitar 50 orang di sisi lain, dan semua orang membawa pistol. Anggota tim yang ditarik segera menjelaskan situasinya kepada pasukan khusus yang diperkuat. Arah umum, pasukan khusus bertanya, 37 derajat timur utara, sekitar 5 km. Tapi itu 20 menit yang lalu, dan sekarang, saya tidak tahu di mana mereka berdua berada, anggota tim menjawab. Mereka semua, targetnya 37 derajat dan 5 km timur utara, dibagi menjadi 2 regu untuk bertindak. Begitu tentara bayaran ditemukan, tidak perlu melapor, langsung tembak dan hancurkan. Pasukan khusus menutup asuransi di tangan mereka dan memberi perintah keras. Kita juga bisa bekerja sama. 6 atau 7 anggota tim berdiri bersama. Tidak ada dari mereka yang ingin melihat si Chen dan Qin Chuan terbunuh di dalam, dan sudah memalukan untuk melarikan diri dengan panik. Beristirahatlah di sini, dan ketika kami menghancurkan semua tentara bayaran, kami akan membawamu keluar. Pasukan khusus menggelengkan kepala, dan setelah selesai berbicara, mereka segera pergi dengan 2 tim yang terdiri dari 50 orang. Bab 1882 di bawah tebing. Setelah jatuh hampir 30 meter, si Chen akhirnya meraih lengan Qin Chuan, dan dengan tangannya yang lain, dia mati di atas batu tebing yang menonjol. Di sebelah batu itu ada pohon yang tumbuh di tebing, tebalnya sekitar setengah meter. Bisakah kamu bertahan? Si Chen menyeringai dan bertanya pada Qin Chuan, yang tergantung di udara, sambil mengamati situasi di sekitarnya, dan menemukan bahwa tidak seperti tebing lainnya, masih banyak pohon yang tumbuh di tebing, yang dapat digunakan sebagai tanggungan seluler.
Tetapi setidaknya ada kedalaman 60 meter dari dasar lembah, sulit untuk mengandalkan metode ini, tetapi bukan tanpa sedikit kesempatan, Si Chen sendiri baik-baik saja, terutama takut bahwa kekuatan fisik Qin Chuan akan ditarik berlebihan. Saudara Si Chen, jika kamu bisa memanjat sendiri, kamu tidak bisa bergerak sama sekali jika kamu menyeretku sekarang, dan aku tidak bisa mendapatkan pohon di tebing di Istana Afang, dan ketika kamu tidak bisa bertahan, kita akan menyelesaikannya bersama. Wajah Qin Chuan penuh penyesalan, dan dia ingin mematahkan jari Si Chen dengan keras. Jangan khawatir, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Si Chen tertawa, dan segera berkata, lihat pohon tidak jauh di depanmu. Lihat, Qin Chuan melirik ke depan dan berkata, aku melemparkanmu, kamu memeluk pohon itu, masih banyak pohon yang tumbuh di sini. Jika kamu bisa bugar secara fisik, kita bisa memanjat bersama. Kamu baru saja mengambil batu. Qin Chuan menghela nafas, dia tidak ingin hidup. Tapi sekarang berat kedua orang itu, hampir 300 kati, semuanya bertindak di tangan kanan Si Chen dan sebuah batu. Bahkan jika batu itu dapat bertahan, tetapi tubuh manusia selalu memiliki batas, Qin Chuan percaya bahwa Si Chen dapat bertahan paling lama beberapa menit, dan setelah beberapa menit, dia masih tidak bisa lepas dari kenyataan jatuh. Adapun melemparkannya ke batang pohon, itu bahkan lebih tidak ditampilkan. Qin Chuan berpikir, tetapi tiba-tiba merasakan serangan kekuatan yang hebat, langsung membuat seluruh orangnya bergeser ke depan. Tidak ada waktu untuk berpikir banyak, dia segera menggunakan kekuatan ini untuk menyelamatkan pohon besar di depannya. Tangan dan kakinya bergerak beberapa kali, seluruh orang berbaring di batang pohon, lega. Haha, bagaimana kabarmu? Si Chen bertanya sambil tersenyum. Hanya ingin menyeberang ke batang pohon lain tidak jauh dari Qin Chuan, siap untuk memikirkan bagaimana cara naik, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa di tebing, sepertinya ada jejak terluka parah oleh sesuatu yang sangat besar. Tebing yang awalnya halus tampak tenggelam hingga lebih dari 10 cm, dan pepohonan yang tumbuh miring di dekatnya tampaknya dihancurkan dengan paksa, dan semua cabang menghilang, hanya menyisakan sekitar setengah meter batang, masih hidup. Atau mari kita tunggu di sini sebentar dan temukan cara untuk naik. Qin Chuan tidak tahu ini, dia hanya berpikir tentang bagaimana naik. Dia seharusnya tidak memiliki masalah dengan pelatihan pendakian profesional, tetapi dia tidak tahu apakah komando singa laut di atas telah pergi. Jika Anda kebetulan menabrak mereka ketika Anda naik, saya khawatir itu jalan buntu. Qin Chuan, lihat di sana. Si Chen menunggangi batang pohon dan menunjuk tidak jauh. Apa yang Anda lihat? Qin Chuan juga berpikir bahwa Si Chen telah menemukan gua itu. Jadi dia menoleh dengan penuh minat, dan kali ini, seluruh orangnya tercengang. Apa yang bisa menyebabkan bekas luka sebesar itu? Katamu? Si Chen mengeluarkan sebatang rokok dan korek api dari sakunya, menyalakannya, dan bertanya. Mungkinkah puing-puing satelit jatuh di bawahnya? Qin Chuan bukan orang bodoh, dan dia juga samar-samar dapat menemukan beberapa hal yang tidak biasa dari kata-kata Si Chen dan bekas luka tebing. Bab 1883. Setelah mencuci wajahnya di tepi sungai kecil, Si Chen berjalan di sepanjang sungai kecil ke depan. Jalan ini tidak masalah. Si Chen melihat bahwa di kedua sisi sungai kecil, ada puing-puing satelit yang rusak, seukuran telapak tangan, dan panjangnya hingga 1 meter. Ketika Si Chen berpartisipasi dalam operasi ini di kehidupan sebelumnya, dia memiliki pemahaman tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan satelit, dan ketika satelit jatuh, pada dasarnya akan terbakar di atmosfer, dan hanya sebagian kecil yang bisa jatuh. Dan ada begitu banyak fragmen yang tersebar di tepi sungai, tatapan Si Chen berangsur-angsur terfokus pada sungai di depannya. Apakah itu di sini? Si Chen tidak bisa membantu tetapi memiliki ide ini di dalam hatinya, dan ketika dia melihat bekas luka di tebing, Si Chen secara bertahap menentukan bahwa kecuali sungai ini, sepertinya tidak ada jejak satelit yang berjatuhan. Bagaimana dengan radio Anda? Si Chen kembali ke Qin Chuan dan bertanya. Di sini, tetapi seharusnya tidak berhasil. Sinyal di pegunungan tidak dapat ditemukan.
dan sekarang kita telah mendarat di bawah tebing, kita mungkin tidak menemukan sinyalnya. Qin Chuan masih terbaring di tanah, mengulurkan tangannya, melepas perangkat kontak yang tergantung di pinggangnya, dan menyerahkannya kepada Si Chen. Saya pikir ada kemungkinan besar satelit mendarat di sungai ini, menghubungi eselon atas, dan meminta mereka untuk mengirim helikopter ke bawah untuk mencari. Si Chen menekan tombol di atas, matanya tertuju pada layar, dan hanya 1 dari 5 bilas sinyal di atasnya yang menjulang. Seperti yang dikatakan Qin Chuan, kemungkinan mengirim berita rendah, tetapi Si Chen tidak akan menyerah. Apa? Di sungai, Qin Chuan tiba-tiba duduk dan bertanya. Anda melihat puing-puing di tepi sungai, dan pikirkan tentang bekas luka yang kita lihat di tebing. Jika puing-puing satelit tidak ada di sungai, di mana itu? Si Chen dengan cepat menekan kedua tangannya pada tombol dan berkata, "Aku akan memeriksanya." Qin Chuan tidak peduli untuk terus beristirahat, melepas semua pakaian di tubuhnya dalam 3 atau 2 klik, hanya mengenakan celana dalam, berlari beberapa langkah, dan seorang pria galak terjun ke sungai. Dalam waktu kurang dari 2 menit, dia muncul. Haha, benar-benar di sini. Qin Chuan menepuk sungai dengan keras dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Seberapa besar puing-puingnya? Sudut mulut Si Chen juga menunjukkan senyum. Itu bengkok. Jika Qin Chuan tidak dilemparkan ke bawah tebing oleh tim singa laut, maka dia tidak akan mengikuti, apalagi berpikir bahwa dia akan bertemu dengannya. Saya tidak bisa melihat dengan jelas, sungai terlalu keruh untuk membuka mata saya. Tetapi saya telah menyentuh puing-puing satelit, itu sangat besar, seharusnya memiliki radius sekitar 2 meter. Qin Chuan berenang ke pantai, menyeka air dari tubuhnya dengan mantelnya, mengenakan pakaiannya, dan berkata. Si Chen mengangguk dan mengkonfirmasi ide di dalam hatinya, yaitu, dia hanya perlu menghubungi dunia luar, membiarkan eselon atas mengirim helikopter ke sini, mengambil satelit dari sungai, dan kemudian membawanya kembali. Komunikator di tangannya masih tidak dapat mengirimkan sinyal apapun. Si Chen mendongak, kabut tebal diselimuti, mungkin sinyalnya telah diblokir, dan di sini ada 100 meter di bawah pegunungan, bahkan pada siang hari, kabut tebal itu sulit untuk sepenuhnya menghilang di bawah sinar matahari. Duduk bersila di tanah, Si Chen merenungkan bagaimana mencapai luar. Di pegunungan, tim pasukan khusus yang terdiri dari 100 orang telah mencari semua tempat yang dapat dicari, dan menemukan banyak jejak dan darah pertempuran, tetapi mereka tidak melihat Qin Chuan dan Si Chen. Keluarga Lin Kui duduk di sofa dengan wajah serius. Asbak di depannya telah diisi dengan puntung rokok. Zhao Dongqiang juga duduk di sebelahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan ada beberapa orang yang bergegas dari departemen terkait. Apakah Anda ingin mengirim seseorang untuk mencari lagi? Zhao Dongqiang tidak tahan dengan suasana yang menindas dan mengambil inisiatif untuk bertanya. Bab 1884, sudah ada banyak orang yang dikirim sekarang, dan masuk lagi hanya untuk menambah masalah. Saya pikir mereka tidak boleh dibunuh. Ada masalah mempertimbangkan pencarian dan penyelamatan. Lebih baik untuk mempertimbangkan mengapa tentara bayaran ini menggunakan peluru kaliber 5,56 yang diproduksi oleh pabrik militer Federasi Barat besar yang asli. Lin Kui terus menyalakan sebatang rokok kering. Merokok terus-menerus sudah membuat suaranya terdengar sangat serak. Mungkin saja Federasi Besar Barat memberi mereka senjata api untuk pergi ke pegunungan Yunmang dan membawa satelit itu kembali. Zhao Dongqiang berkata tanpa berpikir. Saya pikir itu sama. Setelah deteksi tingkat atas, ini pasti satelit yang jatuh di Federasi Barat Besar, maka mereka kemungkinan akan mengirim tentara bayaran untuk mencari. Tetapi saya tidak berharap mereka mengirim begitu banyak orang. Jika mereka tahu, mereka akan dilengkapi dengan telepon satelit, dan kemudian mengirim lebih banyak tenaga kerja. Orang yang bertanggung jawab atas bagian yang relevan menghela nafas terus-menerus. Apa yang dipegang Qin Chuan dan yang lainnya hanyalah komunikator biasa, yang merupakan celah besar dengan telepon satelit. Zhong Yunqi, apakah mereka sudah mundur, menjentikkan jelaga? Lin Kui bertanya. Sudah keluar, hanya beristirahat di wisma terdekat. Zhao Dongqiang buru-buru berkata.
Biarkan mereka beristirahat selama 2 hari pertama, dan ketika mereka menemukan Si Chen dan Qin Chuan dan memastikan bahwa tidak ada satupun tentara bayaran yang tersisa di pegunungan Yunmang, lalu biarkan mereka menyelidiki, dan mengingat satu hal, Si Chen dan Qin Chuan, hiduplah untuk melihat orang, kematian untuk melihat mayat. Bahkan jika pegunungan Yunmang utama terbalik, aku ingin melihat mereka. Semakin banyak Lin Kui berbicara, semakin bersemangat dia. Hilangnya kapten pasukan khusus yang sangat baik seperti Qin Chuan sebenarnya membuat Lin Kui tidak begitu tidak nyaman, tetapi kehilangan seorang pemuda yang kuat dan cerdas seperti Si Chen adalah kerugian terbesar di Huaxia. Memikirkan kekalahan Si Chen dari Kyoichi Kanda, seorang penguasa kerajaan Wei, dalam keluarga Lin Kui terus-menerus menghibur dirinya sendiri, dan seseorang sekuat Si Chen tidak boleh dibunuh. Iya, kepala suku tua, jangan melihat Lin Kui tidak lagi memiliki posisi resmi, tetapi apa yang dia katakan, tidak ada yang berani untuk tidak mendengarkan. Waktu berlalu dengan tenang, orang-orang ini semua duduk di ruang tamu, tidak ada yang beristirahat, dan mata Lin Kui sudah penuh dengan darah merah. Di bawah tebing, Si Chen sudah membongkar kontaktor, karena tidak ada cara untuk menghubungi dunia luar. Lebih baik meningkatkan sinyal dan membiarkan orang-orang di atas mencari di sini. Siapa kamu? Qin Chuan juga duduk di sebelah Si Chen sepanjang malam. Mereka juga telah belajar untuk memperbaiki dan memodifikasi komunikator, tetapi mereka jauh lebih tidak terampil daripada Si Chen, dan mengubah komunikator menjadi penguat sinyal, yang merupakan teknik yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Orang biasa, Si Chen mengangkat bahu dan memutar benang terakhir bersama-sama. Hanya itu yang diperlukan untuk saat ini. Jika mereka tidak dapat menemukan sinyalnya, Anda tetap di sini dan saya akan naik dan memberitahu. Si Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke tebing. Dengan kultivasinya sendiri, memanjat tidak terlalu sulit. Anda naik? Qin Chuan terkejut. Dia juga turun bersama Si Chen. Di antara setiap pohon, setidaknya ada perbedaan ketinggian 2 meter, dan jarak ratusan meter berarti setidaknya 50 kali untuk memanjat. Aktivitas fisik yang begitu besar, hampir tidak mungkin bagi orang normal untuk melakukannya. Bab 1885, mari kita tunggu ini dulu. Si Chen menepuk penguat sinyal yang dimodifikasi di tangannya, membungkuk, dan meletakkannya di pohon setinggi 2 meter. Namun, semuanya berjalan lebih lancar dari yang dibayangkan Si Chen. Awalnya, departemen terkait secara intensif menyelidiki keberadaan dia dan Qin Chuan. Pencarian sinyal secara alami merupakan sarana penting. Ketika Si Chen berhasil memodifikasi penguat sinyal, Departemen Pengawasan Sinyal Kota Yu telah menemukan bahwa ada kemunculan tiba-tiba di pegunungan Yunmang, titik merah yang sangat dalam. Departemen Pengawasan Sinyal juga segera melaporkan situasinya kepada Lin Kui. Sinyal yang tiba-tiba muncul, Lin Kui mengepalkan teleponnya dan bertanya. Itu benar, itu baru saja muncul tiba-tiba, sangat dekat dengan tim Anda, seharusnya kurang dari 100 meter, kepala tua, kami tahu betul kekuatan sinyal telepon satelit. Sinyal ini, dan sinyal telepon satelit, sama sekali bukan level. Kepala Departemen Pengawasan Sinyal menatap layar, dan titik merahnya hampir menyilaukan. Saya segera memberitahu tim di pegunungan tentang situasi ini, dan kalian dengan hati-hati mengamati sinyalnya, menjadi lebih kuat atau lebih lemah, dan segera menghubungi saya. Lin Kui merasa bahwa sinyal ini seharusnya menjadi sinyal mara bahaya Si Chen, atau sinyal dari tentara bayaran itu, tidak peduli siapa itu harus diselidiki. Ya, kepala suku tua. Orang yang bertanggung jawab atas departemen menjawab dengan keras. Menjatuhkan telepon, Lin Kui segera memberitahu semua orang di ruang tamu tentang situasinya, dan Zhao Dongqiang menghubungi kapten pasukan khusus 100 orang yang pergi ke pegunungan Yunmang dan meminta mereka untuk segera menyelidiki masalah ini. Di bawah tebing, Si Chen sedang bersandar di bawah batang pohon yang menyipitkan mata dan beristirahat. Tetapi dia sebenarnya sedang berkultivasi, dan sinyalnya keluar, dan orang-orang di luar harus mencari tahu, dan orang-orang di atas tahu bahwa pasukan komando Singa Laut itu mungkin juga menerimanya.
Si Chen khawatir mereka akan membawa alat rappelling bersama mereka. Jika mereka turun dari tebing setelah menemukan sinyal mereka, jika mereka tidak memiliki ki sejati, mereka tidak akan menjadi lawan mereka, apalagi melindungi Qin Chuan. Melihat si Chen beristirahat, Qin Chuan tidak peduli, tetapi membuat perangkat pemurnian air yang diusulkan yang menyaring air yang diambil dari sungai dan menggunakannya untuk menarik minum. Berita Zhao Dongqiang segera sampai ke kapten pasukan khusus di pegunungan. Ada sinyal yang ditingkatkan dalam jarak 100 meter, kapten juga segera memberitahu semua anggota tim berita itu. Jarak 100 meter, sangat dekat. Diselidiki, anggota tim bertanya, selidiki dengan cermat, sinyal ini mungkin sinyal mara bahaya si Chen dan Qin Chuan, atau mungkin sinyal mara bahaya dari tentara bayaran itu, atau kalimat itu. Setelah ditemukan, bunuh langsung. Kapten memberi perintah dengan sangat tegas. Setelah menentukan lokasi, 100 orang mencari dalam radius 100 meter. Namun, tidak mungkin bagi mereka untuk mencari Jack dan yang lainnya. Jack telah memimpin 50 anggota timnya untuk mendorong ke sudut pegunungan Yunmang, siap menunggu selama 2 atau 3 hari sebelum bertindak. Penyelidikan ini pergi ke tepi tebing. Kapten, ada tebing di sini, dan sinyalnya mungkin datang dari bawah. Salah satu anggota tim berdiri di tepi tebing dan berhati-hati di setiap langkahnya. Mereka telah menyelidiki semuanya dalam radius 100 meter, meninggalkan tebing di sini. Jika Anda ingin menyelidiki dasar tebing, Anda harus memiliki perangkat menuruni bukit atau helikopter. Jika tidak, tidak mungkin untuk menyelidiki situasi di bawah ini. Bab 1886, bawalah perangkat rappelling Anda. Kapten mengencangkan ikat pinggang sedikit, melihat ke dasar tebing, dan berkata, "Kapten, saya tidak tahu berapa meter tebing ini, perangkat rappelling kami hanya 50 meter, Anda kemungkinan tidak akan mencapai dasar jika Anda turun ke sini." Beberapa anggota tim mengeluarkan perangkat rappelling mereka dari ransel mereka dan meletakkannya di tepi tebing. 1 tidak cukup untuk 2, 2 tidak cukup untuk 3, selalu ada kemungkinan akhir, dan tidak ada celah di sini. 200 meter sudah cukup. Kapten memasukkan semua rappelling ke dalam ransel di belakang. Ikat salah satunya ke batang pohon setebal lebih dari 1 meter di sebelah tebing dan seret dengan keras. "Kapten, atau aku akan turun bersamamu, atau aku akan menjagamu." Seorang anggota tim melangkah maju dan turun dari tebing bukanlah masalah sepele. Ada kemungkinan bahaya yang tinggi. "Tidak perlu, kalian semua berjaga-jaga. Aku akan memberitahumu apapun melalui telepon satelit." Setelah menjatuhkan sepatah kata pun, kapten jatuh langsung kembali ke tebing, dan tali yang diikat ke batang pohon jatuh dengan cepat, dan akhirnya diluruskan. Beberapa anggota tim semuanya menjaga di sini, menjentikkan gesper mereka pada tali, sehingga jika pohon ditarik, mereka juga dapat menggunakan kekuatan agar kapten tidak jatuh langsung ke bawah. Di bawah tebing, si Chen dan Qin Chuan menumpuk semua puing di kedua sisi sungai, menempati area seukuran mobil, dan ada banyak bahan polimer di dalamnya. "Saya tidak tahu apakah mereka bisa mendapatkan sinyal." Qin Chuan memutar pinggangnya. "Butuh hampir 4 jam untuk mengambil pecahan ini, dan mulut berdarah dipotong dari telapak tangannya. Malam ini, ketika tidak ada yang menerimanya, aku akan naik." Si Chen melihat waktu, 6 jam penuh telah berlalu sejak dia memodifikasi penguat sinyal, dan itu adalah 12 jam penuh di malam hari, jarak yang sangat jauh. Jika Anda dapat menemukannya, Anda pasti akan menemukannya. Anda tidak dapat menemukannya, dan jika Anda menunggu lebih lama lagi, Anda tidak dapat menemukannya. Saat si Chen sedang berbicara dengan Qin Chuan tentang hal-hal ini, seutas tali tiba-tiba jatuh dari tebing dan menjatuhkan penguat sinyal ke tanah. Jepret, penguat sinyal jatuh tepat di atas batu dan hancur. Mungkin seseorang dari Federasi Besar Barat, Jenderal Si Chen mengeluarkan duri dan memblokirnya di depan Qin Chuan. Namun, kapten pasukan khusus yang dengan hati-hati turun dari tali, melihat sekilas penguat sinyal, dan pada saat yang sama mengeluarkan pistol, dengan waspada mengamati sekeliling, karena takut tentara bayaran bersembunyi di sini. Qin Chuan, sekilas,
Kapten ini menemukan Si Chen, serta Qin Chuan berdiri di belakang Si Chen. Liu Qizeng, Qin Chuan juga mengenali orang di depannya. Dia sendiri adalah kapten tim pertama pasukan khusus di kota Zonghai, dan Liu Qizeng adalah kapten tim kedua. Kalian benar-benar di sini. Dikatakan bahwa stasiun pemantauan sinyal mendeteksi sinyal yang tiba-tiba ditingkatkan di pegunungan. Kami menemukan tebing, dan benar saja, kami menemukanmu. Bagaimana dengan tentara bayaran itu? Di mana mereka? Liu Qizeng mengeluarkan senapan mesin ringan dari ranselnya dan melemparkannya ke Qin Chuan. Mereka masih di atasnya. Saya jatuh dari tebing bersama saudara-saudara Si Chen. Jadi kami mengubah komunikator menjadi penguat sinyal. Saya tidak berharap Anda benar-benar dapat menerimanya. Qin Chuan tertawa dan melemparkan senapan mesin ringan yang dia ambil ke samping. Hanya ada 2 dari dia di sini, dan tidak perlu menjaganya sama sekali. Aneh. Kami segera memasuki pegunungan setelah menerima berita itu. Tetapi kami hanya menemukan jejak dan peluru pertarunganmu, bukan tentara bayaran itu. Bab 1887 Liu Qizeng mengeluarkan 5,56 peluru di sakunya dan menyerahkannya kepada Qin Chuan. Disinilah kamu tinggal, aku menurunkannya dari pohon. Itu benar, itu peluru mereka, kaliber 5,56. Sisi lain adalah Komando Singa Laut dari Federasi Barat Besar, dan senjata yang digunakan adalah senapan serbu M4 yang biasa digunakan oleh Federasi Barat Besar. Si Chen bisa mengetahui model peluru hanya dengan melihatnya. Kamu adalah Si Chen? Liu Qizeng memandang Si Chen dengan rasa ingin tahu, dan sebagian besar orang yang bisa meneriakkan model peluru adalah veteran yang telah mengalami ratusan pertempuran. Iya, Qin Chuan dan saya telah menemukan lokasi satelit. Anda harus dilengkapi dengan telepon satelit ketika Anda memasuki pegunungan kali ini, menghubungi tingkat atas, dan meminta mereka untuk mengirim helikopter untuk mengangkat puing-puing satelit dan membawa kami keluar. Si Chen menunjuk ke tumpukan puing-puing satelit. Bagaimana Anda tahu saya memiliki telepon satelit? Liu Qizeng penasaran. Haha, biarkan saja ini. Qin Chuan telah melihat yang aneh. Pertama hubungi yang di atas dan ambil puing-puing satelit. Saya yakin Komando Singa Laut dari Federasi Barat Besar belum pergi. Kami belum menemukan jejak mereka, Qin Chuan berkata sambil menghubungi yang di atas dengan telepon satelit dan melaporkan semua situasi di sini. Itu saja, potong telepon. Qin Chuan berjalan ke tumpukan puing-puing dan melihat dengan cermat. Ini seharusnya hanya peluru, satelit asli di dalam air minum, kata Qin Chuan, mengambil cabang yang panjangnya lebih dari 2 meter dari tanah dan menusuknya ke dalam air. Cabang itu terhalang di dalam air, hanya saja tidak ada yang sekitar setengah meter. Ya, dikatakan bahwa helikopter akan segera dikirim. Tetapi kamu, bagaimana kamu bisa yakin bahwa pihak lain adalah Komando Singa Laut dari Federasi Barat Besar? Liu Qizeng masih tidak mengerti sedikit pun, dan informasi yang diberikan jelas merupakan tentara bayaran. Ini sangat sederhana, senjata yang mereka gunakan semuanya diproduksi di pabrik militer Federal Barat Besar, dan konfigurasi taktisnya serupa, hampir pasti, Si Chen berkata dengan ringan. Setelah menerima berita tentang telepon satelit, 2 helikopter bersenjata dari daerah militer kota Zonghai dikirim dan melewati kota Yuxi dengan kecepatan tercepat, bersiap untuk melapor ke Zhao Dongqiang dan Lin Kui terlebih dahulu, dan segera pergi ke pegunungan Yunmang. Helikopter bersenjata berhenti di gerbang keluarga Lin. Kepala tua, kamu tidak bisa pergi. Zhao Dongqiang memegang lengan Lin Kui dengan erat. Seorang lelaki tua berusia hampir 80 tahun, beraninya dia membiarkannya naik helikopter bersenjata. Jika sesuatu terjadi, mereka tidak akan bisa menjelaskannya sama sekali. Siapa bilang aku tidak bisa pergi? Ketika aku mengendarai hal semacam ini untuk melawan Federasi Besar Barat dan Uighur, kamu belum lahir. Emosi Lin Kui juga muncul, dan dia akhirnya tahu berita tentang Si Chen, dan menemukan keberadaan puing-puing satelit. Dia secara pribadi harus pergi untuk melihatnya dengan jelas dan menyambut Si Chen dan Qin Chuan kembali. Tapi kepala suku tua, tunggu di rumah sebentar, dan kami akan kembali dalam 2 jam. Zhao Dongqiang menolak untuk melepaskannya.
dan hasil ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tanggung. Zhao Dongqiang, Lin Kui berhenti, dan rambut putih di kepalanya berkibar tertiup angin karena rotasi kecepatan tinggi baling-baling terlihat sangat mengambang. Saya di sini, kepala suku tua, Zhao Dongqiang merentangkan tangannya dan memberi hormat standar militer. Aku memerintahkanmu, sekarang bawa aku ke tebing pegunungan Yunmang dan bawa kembali puing-puing satelit dan Si Chen. Suara Lin Kui kasar dan keras, dan tidak ada ruang untuk keraguan sedikitpun. Iya, kepala suku tua, dengan perintah, Zhao Dongqiang tidak lagi memenuhi syarat untuk menawar. Segera, Lin Kui dan Zhao Dongqiang, bersama dengan Zhao Dongqiang, dengan cepat mendekati pegunungan Yunmang dengan helikopter tempur, mendarat di mana lampu merah menyala sebelum tiba, dan menemukan pasukan khusus itu berdiri di tepi tebing. Di mana kaptenmu? Zhao Dongqiang meraih pegangan helikopter dengan satu tangan dan berteriak keras dengan tenggorokannya. Tepat di bawah tebing, bab 1888 beberapa pasukan khusus berteriak bersama. Kembalilah dengan cara yang sama dan berkumpul di keluarga Lin di kota Yu. Setelah Zhao Dongqiang menyelesaikan kata-katanya, dia membuat perhiasan turun ke pilot, dan kedua helikopter itu perlahan-lahan tenggelam ke tebing bersama. Suara helikopter bersenjata bergema di pegunungan Yunmang, dan Jack dan yang lainnya, yang sedang beristirahat di sudut saat ini, juga bisa mendengarnya dengan jelas. Kapten Jack, sepertinya itu suara helikopter, jangan bergerak. Mereka seharusnya mengirim helikopter untuk mencari kita, menghindar kali ini, dan kemudian pergi mencari keberadaan satelit. Jack bersembunyi di semak-semak setinggi lebih dari setengah meter, dan saat ini, dia tidak tahu bahwa puing-puing satelit telah ditemukan. Sekitar 10 menit atau lebih, dua helikopter bersenjata, di bawah komando Liu Qizeng, berhenti di kedua ujung sungai. Adik laki-laki Si Chen, begitu helikopter berhenti, Lin Kui melompat turun dari atas, dan kemudian dengan cepat berlari di depan Si Chen dan menamparkan lengan Si Chen dengan keras. Tuan Tua Lin, Anda lebih ringan. Si Chen senang dan menjawab sambil tersenyum. Saya benar-benar tidak salah membaca Anda. Anda tidak hanya melindungi para peneliti ilmiah, tetapi juga melindungi pasukan khusus, dan bahkan menemukan puing-puing satelit. Bagaimana Anda mengatakan saya harus berterima kasih? Lin Kui memeluk Si Chen dengan ganas. Hal-hal ini ditempatkan pada seorang prajurit, bisa mendapatkan kehormatan tanpa akhir. Tetapi bagaimanapun juga, Si Chen adalah orang biasa. Jika Anda ingin mengatakan hadiah, Lin Kui tidak tahu apa yang dibutuhkan Si Chen untuk sementara waktu. Tidak, terima kasih, inilah yang harus saya lakukan sebagai orang Huaxia. Puing-puing satelit ada di sungai ini, dan helikopter bersenjata Huaxia kami harus dapat mengangkatnya. Si Chen menunjuk ke energi air sungai dan berkata, sudah tidak mungkin untuk menghindari bencana di kehidupan sebelumnya. Dan untuk terima kasih, Si Chen tidak membutuhkannya sama sekali. Apa yang masih membuatmu terpana? Cepat keluarkan. Personel terkait di atas masih menunggu penyelidikan penelitian ilmiah. Lin Kui segera berbalik dan berkata kepada mereka yang datang dengan helikopter. Segera, lebih dari selusin tentara distrik militer kota Zhonghai menyelam ke dalam air dengan rantai besi setebal jari-jari mereka, mengikat salah satu ujung rantai ke tonjolan satelit. Bisa lepas landas saat prajurit yang muncul dari air memberi isyarat baik-baik saja. Zhao Dongqiang berteriak kepada pilot helikopter. Aduh, baling-baling helikopter berputar dengan panik dan secara bertahap naik ke udara, dan rantai besi juga menyeret puing-puing satelit keluar dari air secara bertahap, dan dengan suara gempar, puing-puing satelit secara bertahap terkena mata semua orang. Tentu saja, Zhao Dongqiang berjabat tangan dengan penuh semangat. Dia telah pergi ke Federasi Barat Besar untuk berpartisipasi dalam konferensi satelit global beberapa tahun yang lalu. Dari mana dia mengetahui beberapa teknologi satelit terbaru dari Federasi Barat Besar, dan juga umumnya melihat beberapa foto satelit dari Federasi Barat Besar yang akan diluncurkan. Yang keluar dari air hampir sama dengan yang dilihatnya, atau cangkangnya hampir pecah, dan intinya tidak pecah, dan masih memiliki nilai penelitian ilmiah. Terus lepas landas, bersemangat,
Zhao Dongqiang terus memberi perintah kepada pengemudi. Seluruh puing-puing satelit secara bertahap diseret keluar dari air dan berhenti di udara. Diinfokan bab 1889 sampai 1910 dari sananya, harap demaklumi.